Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali ala Sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala Ali ala Sayyidina Ibrahim fil alaminna innaka hamidum majid. Alhamdulillah, bahagia sekali bisa ketemu kalian-kalian semuanya. Kita melanjutkan lagi kajian-kajian kita sebagaimana waktu-waktu yang lalu. Bagi teman-temanku yang Islam, selamat menunaikan ibadah puasa ya. Semoga puasanya bisa diselesaikan sebaik mungkin. Untuk teman-temanku lainnya yang non Islam ya, apa kabar? Semoga kalian juga sehat-sehat selalu ya, sehingga kita bisa melanjutkan diskusi-diskusi kita. Ya karena memang begitulah, kajianku seperti ini kan terbuka, bisa diikuti oleh siapapun ya. Dan semoga niatnya di sini itu memang untuk pembelajaran, mengedukasi ya, bukan untuk yang lain-lain. Jadi murni untuk mengedukasi. Kalau ada yang setuju ya alhamdulillah, kalau nggak setuju kita saling menghormati. Kalau mau ada yang perlu ditanya, kalau ada yang perlu disanggah. Selama itu by data, itu tentunya baik-baik saja. Karena dalam bicara perspektif akademik itu yang berbicara itu data. Sebagus apapun argumentasi itu disuguhkan ya, diaturkan, kalau dia minus data itu akan tertolak. Ya begitulah prinsip-prinsip dalam dunia kampus itu begitu. Jadi silahkan Anda berargumentasi, tapi tolong serahkan atau sertakan atau ikutkan atau tampilkan argumentasi itu disusun atas data yang mana gitu. Karena sebuah data itu bisa saja dipahami berbeda dengan masing-masing orang. Belum lagi kita berbicara sehandal apa data yang dia suguhkan itu ya. Jadi intinya mari kita ya biasalah mendiskusikannya dengan cara yang enak gitu loh ya. Yang sersan kata orang. Serius tapi santai gitu ya. Kita bisa saling berteman ya. Kita bisa saling bersaudara, bisa bersahabat di sini. Oke. Kepada teman-teman yang sudah request ya, terus terang aku tidak punya cukup waktu untuk mendokumentasikan setiap request kalian, itu yang pertama. Yang kedua, memang aku tidak pandai gimana caranya supaya aku bisa urut-urutannya tuh bisa ngerti gitu loh. Ya karena kesibukan juga sih ya. Jadi kadang-kadang ada request yang sudah lama nggak terjawab ya, padahal sudah dijanjikan itu. Ya aku mohon maaf lah ya. Bagaimanapun memang kondisi rezim waktu ini membuat kita selalu berpikir dari suatu problem ke problem lainnya, sehingga kadang-kadang lupa ya nggak ada salahnya sih teman-teman kalau misalkan aku sudah menjanjikan dan lama nggak diunggah, silakan ditagih lagi ya, bisa lewat komen, bisa lewat WA, nggak ada masalah. Aku juga lagi pusing ini, gimana caranya supaya semua komen itu masuk dalam satu format yang sama gitu, sehingga aku tinggal klik aja sehingga oh ini sudah dijawab, ini belum gitu. Selama ini berpencar, aku biasanya screenshot ya. Ada yang komen gitu, ada yang minta request gitu, tajuknya apa itu aku screenshot lah. Di screenshot itu ya dia berupa foto, ngabisin data juga, nyarinya juga sulit ya. Ya itulah keadaannya ya. Oke, kali ini ada request dari teman kita yang di terjemahan kitab suci, bukan kitab suci seri 2 tamat yang kemarin itu di huruf D. Di huruf D dia bilang begini.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Gus Beti, semoga sehat selalu. Alhamdulillah. Semoga engkau bersama keluarga dan teman-teman semuanya juga sehat. Mohon maaf, izin dibuatkan video tentang apa sebetulnya hidayah itu, Gus. Dan apakah selama ini ada kesalahpahaman dari masyarakat tentang hidayah? Contoh, seseorang tidak mau sholat dengan alasan saya belum dikasih hidayah sama Allah. Seakan-akan Allah salah dalam hal ini. Sementara hidayah banyak diartikan sebagai petunjuk. Kan harusnya kalau memang hidayah adalah petunjuk, bukankah azan itu juga berarti hidayah, petunjuk bagi seluruh kaum muslimin untuk melaksanakan sholat? Kok bisa-bisanya ada orang yang tidak mau sholat dengan alasan belum diberi hidayah? Semoga Gus Beti berkenan membahas ini. Terima kasih, jazakumullah khairan. Terima kasih kembali ya. Oke, untuk saudaraku DM ini, nggak tahu dari mana Mas DM ini. Nanti kalau komen kasih tahu ya dari mana. Dari Jawa, Sumatera, Makassar, Sulawesi, ada yang dari Papua, ada yang dari Malaysia. Banyak ini. Kalau semakin banyak ya alhamdulillah ya, dakwah kita semakin tersampaikan, semakin luas. Dan kalau ini menjadi amal soleh, harapan kita juga bisa diterima Gusti Allah menjadi amal soleh, maka itu akan tercurahkan juga untuk kalian semua ya, untuk kalian semua. Aku tidak mau menikmati surga sendirian ya. Untuk kalian semua. Semua siapa? Semua yang mendukung channel ini, baik secara finansial, secara atensi, secara doa, secara apapun, bagi yang mendukung channel ini ya. Seperti kemarin alhamdulillah, tapi ada sebagian yang tidak mau disebutkan namanya, bahkan pesan untuk tidak disebutkan. Oke lah, begini saja. Untuk beberapa teman dan banyak teman yang telah mendukung infak dakwah channel ini ya, ada yang untuk bayar apa namanya, wifi, internet, macam-macam lah ya. Aku ucapkan terima kasih. Semoga kalian semua mendapatkan sebuah apresiasi ya, semua bantuannya secara finansial, sehingga masih tetap eksis di detik ini ya, channelnya Gus Beti ini, tempat kita ngaji bareng. Gusti Allah catat menjadi catatan langit amal soleh panjenengan semuanya beserta keluarga. Oke, itu. Sekarang tajuk kita seperti yang di request Mas DM. Nanti jangan lupa Mas DM ya, dari mana gitu ya. Dari ujung kulon, dari ujung barat. Tolong ditulis nanti ya. Karena aku tahunya cuma Mas DM, nggak tahu dari mana gitu. Untuk mas-mas yang lain lah, mbak-mbak yang lain, bapak-bapak yang lain, ibu-ibu yang lain ya, saudaraku semuanya, sertakan alamatnya. Berarti tajuk kita itu hidayah ya. Hidayah ya. Hidayah. Sebelum ke sini ya, kalian buka dulu ya, karena nanti kita akan ke situ. Buka dulu Al-Qur'annya. Quran surat Al-Baqarah ya, suratnya 2, nomornya 2. Oke. Nomornya 2. Ini aku pernah sampaikan ini ya, ketika aku diprotes oleh Mustami ketika aku ngisi kajian di Bali ya. Ternyata Mustaminya itu orang Depak. Ketika aku bilang bahwa terjemahan Depak itu ada bermasalah ya, beliaunya keberatan, tapi akhirnya setelah aku jelaskan beliaunya bisa menerima gitu. Tapi seperti yang lalu, meskipun begitu terjemahan Depak ini masih bisa digunakan untuk belajar, untuk tingkat-tingkat pemula itu masih bisa lah ya. Bukan harus dibuang kan, dibuang sayang. Yang sudah bagus kita bagusin, yang belum bagus kita bikin menjadi bagus ya.
Jadi jangan model apa namanya itu, buang total, enggak. Banyak yang bagus dari terjemahan-terjemahan Depak ini, meskipun ada yang kurang tepat, ya itu yang kurang tepat, yang kurang bagus itu kita bikin bagus. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti ini. Surat Al-Baqarah surat 2 ya. Jalika kitabul la raiba fihi hudalil muttaqin. Ya. Ini dulu aku pernah untuk menjelaskan kepada mustamiku yang ternyata beliaunya karyawan Depak, sehingga beliaunya bisa paham. Di sini tertulis jalika, ya, itu sebetulnya jalika itu bukan ini, ya. Tapi itu kan beda kalau ya. Jalika. Nanti ada di tag lain hada. Di tag lain ada hada. Kalau hada itu ini ya. Kalau dalika itu kan barat timur, ini kelirunya penerjemahannya. Ya. Perhatikan. Kalau dalika itu artinya itu. Kalau hada ya, nih perhatikan nih. Itu artinya ini. Lah ini dan itu kan gini. Diametral dia, nggak ketemu barat timur, ya. Seharusnya dalika itu, ya, kamu buka di Quranmu, orangmu udah benerin belum terjemahannya. Itu seharusnya kitab itu, bukan kitab ini, ya. Tapi diterjemahkan kitab ini. Kalau Allah mau ini, Allah punya kata, yaitu diksinya itu hada, gitu loh, hada. Tapi kan Allah enggak pakai hada, Allah kan pakai dalika. Maka jangan gini, jangan melampaui kitab suci dalam menerjemahkan. Ini namanya si penerjemah itu sudah melakukan, kalau kita sekolah di Sekolah Tinggi Alkitab itu namanya eisegese. Eisegese itu original teks itu dipaksa sesuai dengan kemauannya si penerjemah. Itu eisegese. Aku tulis di sini biar ngerti kau. Nih, eisegese. Ini tidak baik ini. Karena dia menundukkan kitab suci. Yang bagus itu seharusnya ini. Exegese. Kalau exegese kita tunduk terhadap otoritas kitab suci. Tapi kalau eisegese, kitab suci yang kita tundukkan sesuai dengan kemauan kita. Nah, ini mereview kita kemarin bahwa kalau kita berpikir nggak usah ngoyo lah, sedikit cerdas saja, ya, sedikit cerdas saja, kita itu akan mengakui bahwa terjemahan kitab suci itu bukan kitab suci, bukan seperti ini, ya. Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya. Aku katakan itu salah. Kenapa? Itu terjemahan dan itu biasa bisa salah. Kecuali yang jalikal kitabunya itu tidak boleh salah karena itu original teks Al-Qur'annya. Ya. Disinilah ya, tanpa aku harus, bukan maksud aku ini harus berkali-kali mengingatkan. Aku itu memang punya karakter ya maklum lah, anak asuhan rembulan ya. Tumbuh besar di jalan. Kadang-kadang karakter aslinya jalanan itu keluar ya. Aku juga mohon maaf ya. Tapi sungguh aku tidak akan mentolerir dan aku akan membunuh keinginanku, namanya godaan itu kan ada, untuk tidak meremehkan, menghujat, menista siapapun yang di luar Islam, tidak. Ya. Maka kalau aku bilang salah satu keunggulan Al-Quran, salah satu karena banyak keunggulannya dibandingkan kitab-kitab yang lain. Nah, itu aku berbicara dalam format akademik. Bukan aku ingin menjatuhkan kitab-kitab lain, tidak. Toh kami juga mengimani kitab-kitab yang terdahulu lebih dahulu turun, ya.
Maka di sini sebagai bukti, aku ingin jelaskan kepada kalian semua, kenapa aku bisa melakukan kritik terjemahan? Karena original teksnya ada. Kalau seandainya original teksnya tidak ada atau tidak dicantumkan atau bahkan hilang sama sekali, ya, aku tidak bisa melakukan kritik teks. Kritik terjemahan ini tidak bisa karena mana? Terjemahan itu nggak boleh menghakimi terjemahan, orang levelnya sama-sama terjemahan kok. Kalau ada dua terjemahan yang berbeda, dia harus dihakimi oleh original teksnya. Begitu. Nah, kemarin ada teman yang mengirimkan link kitab Perjanjian Lama atau Perjanjian Baru itu dalam edisi bahasa Ibrani. Ya, jangan lupa, aku sudah membacakan sejarahnya kemarin sejak Targum. Dari bagaimana Ibrani itu sudah berubah menjadi Arab. Ya, artinya aku ingin mengingatkan kalian, ya, apakah benar-benar itu Ibrani atau re-Ibrani? Gitu loh. Tahu kan? Ibrani itu asli dari dulu, terdokumentasi asli dari pertama kali diturunkan. Atau itu yang dari terjemahan diibranikan. Jadi bukan Ibrani yang diterjemahkan, tetapi terjemahan yang diibranikan. Itu loh. Jadi meskipun kamu kirim sama aku www.com.opo, aku orang ngerti ngono-ngono kuwi, gaptek aku. Aku nggak pernah lihat ya. Cuman maksudnya bagus, ingin menunjukkan ini no link bahwa kita dahulu dalam edisi bahasa Ibrani masih ada. Pertanyaanku itu terjemahan yang diibranikan atau Ibrani yang diterjemahkan? Karena dalam suatu diskusi tahun 2008-an ya, ketika aku berdiskusi dengan salah satu, pada waktu itu beliaunya ketua PGI nggak salah ya, ketua PGI ya, ketua PGI aslinya Semarang ya, menjadi pelopor komandannya Kristen Tauhid di Indonesia lah ya. Sayang pada waktu diskusi ketemu aku itu sudah sepuh, jadi aku tidak menemukan lawan berimbang untuk beradu argumentasi, saling mengisi, saling menimba ilmu ya. Sudah sepuh, sudah lanjut ya. Namanya Pak N inisialnya, rumahnya aslinya Semarang, Pendian ya. Itu kami diskusi di kampus Universitas Brawijaya ya. Beliau akhirnya mengatakan memang sekarang ada upaya mau menulis lagi dalam edisi Ibrani gitu loh. Jadi mau dari terjemahan itu mau diibranikan. Kan itu kan menjadi lain dengan yang Ibrani diterjemahkan. Itu loh maksudku. Nggak ngerti lah, kamu tahu nggak maksudku? Aku udah jelaskan begitu. Intinya yang original itu harus terargumentasi dari mana dulunya itu loh. Dulunya itu gimana ya itu. Gitu. Kan bisa saja Al-Quran ini Arabiunya dibakar semua, dihilangkan semua. Terus dari terjemahan dikembalikan ke Arabiun. Kan bisa saja. Itu loh maksudku. Ya. Jadi yang ditampilkan oleh website itu Ibrani yang diterjemahkan atau terjemahan yang diibranikan begitu loh. Makanya sudahlah, nggak usah repot-repot. Allah kan sudah menggantikan dengan yang lebih bagus, Al-Quran. Masalahnya kan ada ego sehingga tidak mau berquran. Itu aja. Ya itu faktor waktu lah, faktor waktu, faktor turunan ya. Oke. Sekarang tadi dari satu diksi saja ya. Dari satu diksi saja, jalika, ini terjemahan ini sudah bermasalah. Seharusnya kitab itu. Karena kalau dalika, kalau Allah mau dalika, Allah pakai hada. Tapi kan Allah pakai jalika, maka harus itu. Jangan ini barat timur ini nggak ketemu ini. Ya. Kalau orang Sunda bilang, ini teman-teman kita di, ternyata pewer-pewer kita di Tanah Pasundan, banyak ya kumaha pawartosna damang sadayana atur nuhunnya enggeus bergabung ke Gus Beti. Kalau teman-teman kita dari Jawa Barat namanya ini Pak Baliut gitu loh ya. Ya aku bisa sedikit-sedikit Sunda karena dulu pernah dekat tahun 84 dengan Mojang Priangan dari daerah mana itu, Cimahi ya. Memang dasar nggak jodoh ya sudah.
Jadi aku sedikit ngerti bahasa Sunda ya. Sedikit sekali ya. Kalau daerah-daerah Pasundan, ini terjemahan ini pabaliut. Bikin pusing, memusingkan. Karena tidak eksegese, tapi eisegese. Itu ya. Oke, itu baru dari segi diksi. Sekarang dari segi rangkaian kalimat. Ya. Karena nanti ada, seperti ketika aku mengkritik dengan, aku ulangi lagi, dengan tanpa mengurangi rasa hormatku kepada beliau, Profesor Dr. Quraisy Shihab. Ya. Karena ini banyak pengikut-pengikutnya yang tidak terima. Meskipun setelah aku jelaskan, akhirnya ada yang bisa menerima. Ya. Kebenaran itu tidak harus mandang profesor, harus nggak memandang anak jalanan, nggak begitu. Bukan berarti kalau bertato itu nggak bisa bener, kalau gondrong itu nggak bisa bener. Kalau rambutnya rapi, kalau dia dokter harus bener terus. Enggak. Kebenaran tidak begitu, saudaraku. Ya. Jangan picikkan pikiranmu. Ya. Maka ketika aku mengkritik Quraisy Shihab, itu sebetulnya gampang saja. Tidak perlu aku masuk ke sorob nahu. Perhatikan, sorob nahu, bukan nahu sorob. Ke logika kalimat saja itu sudah selesai. Karena apa? Kalau di sana memang ada pengucapan Natal, pengucapan selamat atas kelahiran, itu harus keluarnya dari lisan orang lain kepada yang sedang selamat. Merayakan hari kelahirannya. Gitu loh. Kan di Al-Quran itu nggak ada pihak lain yang mengatakan selamat atas kelahiran kepada Kanjeng Nabi Isa. Kan nggak ada. Justru Kanjeng Nabi Isa sebetulnya mendeskripsikan kelahiran, kematian, dan kebangkitannya. Itu masalahnya. Jadi sebetulnya aku nggak perlu masuk ke nahu sorob. Ke logika kalimat aja itu sudah nggak benar kalau dikatakan ada ucapan Natal dalam Al-Quran. Karena apa? Ucapan Natal itu, ucapan selamat itu, kalau ini Natal, itu harus datang dari orang lain kepada orang yang sedang memperingati hari kelahirannya. Logika kalimatnya begitu. Sudah nggak usah repot-repot nahu sorob segala macam. Ya. Oke. Nah sekarang Anda nggak perlu harus memeras otak, belajar mengkritik dengan nahu, dengan sorob, atau dengan sorob, dengan nahu. Ya, cukup logika kalimat aja. Coba kalian resapi. Kitab Al-Quran itu tidak ada keraguan padanya. Ya. Oke, di situ ya. Titik koma ya. Terus ini dia. Petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Coba. Narasi yang dibangun oleh diksi sehingga melahirkan sebuah terjemahan petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Itu benar nggak? Benar nggak itu? Jadi Al-Quran ini ya kata si penerjemah petunjuk bagi orang yang bertakwa. Itu benar nggak sih terjemahannya? Kan dengan logika kalimat kita katakan itu tidak benar. Masalahnya dia itu bertakwa dengan apa? Artinya kalau kalimat itu terjemahannya seperti itu, bahwa ini hanya petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Bagi orang yang tidak bertakwa ini bukan petunjuk kan jadinya. Terus dia itu bisa bertakwa itu dari mana? Karena kalau kesan itu ya kita baca ya petunjuk bagi yang bertakwa. Artinya orang bertakwa dulu baru mau menggunakan Al-Quran sebagai petunjuknya. Kan kacau ini. Jadi orang yang nggak mau bertakwa itu nggak mau menggunakan Al-Quran sebagai petunjuknya. Nah, orang yang bertakwa itu mau menggunakan Al-Quran sebagai petunjuknya. Nah, pertanyaanku, dia bertakwa dengan apa? Dia belum menggunakan Al-Quran loh ya. Artinya kan kalau narasi itu dibangun, dia bertakwa dulu, baru mau menggunakan Al-Quran. Jadinya kan kacau kalau begitu. Terus dia bertakwa dengan apa? Ya, itulah yang namanya logika kalimat. Ya, jadi ya intinya gini loh, kita memang mau belajar, kita mau
cari kebenaran, yang benar bagaimana, itu syaratnya selalu semangat, jangan takut bertanya. Salah-salah nggak apa-apa. Kamu salah karena kamu pernah belajar tuh bagus. Daripada kamu nggak pernah salah, ya nggak pernah salah karena dia nggak pernah belajar, kan goblok gitu. Ya, belajar saja, salah nggak apa-apa. Nanti tanya. Nah, untuk belajar itu, kalau kamu misal banyak cara, banyak tools, alat untuk mencari kebenaran itu banyak. Misalkan kamu nggak bisa nahu sorob, nggak bisa sorob nahu, logika kalimat itu aja bisa kamu gunakan alat. Bahwa terjemahan depak ini bermasalah. Karena kalau Al-Quran itu petunjuk bagi mereka yang bertakwa, berarti hanya orang yang bertakwa saja mau menggunakan Al-Quran sebagai petunjuk. Yang kedua, bertakwa dulu baru mau menggunakan Al-Quran. Yang ketiga, lah dia bertakwa dengan apa? Kan mentok di situ. Ya, oke. Sekarang masalah, aku hapus dulu supaya ini lebih enak ya, lebih enak. Sekarang aku bicara begini ya. Ini seperti yang disampaikan oleh teman kita dalam komentarnya, itu benar. Fenomena di masyarakat itu seperti itu. Apa itu fenomena? Nanti ada fenomena, ada onomena. Ya, nantilah kita nggak lagi belajar bahasa Yunani ya. Yang berkembang di masyarakat seperti itu ya. Oh, dia sudah kaya loh, tapi dia nggak mau haji. Ya nggak mau, orang dia belum dapat hidayah. Mesti begitu. Ada orang sudah kaya, tapi meditnya minta ampun seolah-olah hartanya itu mau dibawa mati. Padahal 1 rupiah pun ketika dia mampus, harta itu nggak bisa dibawa mati. Cuman ada salah satu cara membawa harta itu bisa dibawa mati, maka belanjakan dia di jalan-jalan yang diridhoi Allah. Entah itu membantu dakwah, entah itu menolong fakir miskin, anak yatim, membangun musola, langgar, segala macamnya. Membantu teman-temanmu yang lagi kesusahan. Dengan cara-cara yang diridhoi Allah seperti itu hartamu itu bisa kamu bawa mati. Tapi nek mbok gegem ae, nama bahasa pasarannya itu kamu jadi petinju ya, tangannya gegem petinju ini. Seolah-olah harta itu mau kamu bawa mati, kamu sudah tertipu oleh kenikmatan dunia. Ya. Berarti kamu goblok dong. Kamu kok mau ditipu dengan kenikmatan dunia? Dunia itu kamu atur, jangan kamu diatur dunia. Ya. Banyak orang sudah kaya, sudah berlebih lah. Sudah dalam, ya kalau untuk makan, untuk senang-senang sudah cukup lah. Mobil sudah ada, rumah sudah ada, apa-apa sudah ada. Terus apalagi kalau nggak untuk dakwah? Tapi kan nggak bisa begitu. Semua orang itu karakternya beda-beda. Ada yang gegem, medit orang Jawa bilang. Butut gasir. Ya. Terus orang bilang nggak bang? Ya jelas saja, si A kan belum dapat hidayah, makanya dia tidak mau infak, tidak mau sodako, tidak mau zakat, tidak mau berhaji. Ya, ujung-ujungnya hidayah yang jadi kambing hitam. Ya itulah, ya ketika ada orang tidak mau hidup dalam keberagamaannya, dalam konteks ini Islam. Secara KTP dia sudah Islam, tapi dalam aktualisasi kehidupannya dia tidak melakukan nilai-nilai Islam. Lalu dengan gampang dikatakan dia belum dapat hidayah. Itu sering. Pada satu hari ketika panas terik ya, setelah usai sholat duhur, aku di teras masjid kotaku itu biasa sama teman-teman nongkrong. Ya ada teman bilang begitu. Kenapa ya tuh orang-orang kaya mbok ya mampirlah ke masjid sholat dulu nanti terus jalan lagi. Kan di daerahku daerah wisata ya. Apa katanya teman? Oh dia tidak mau itu karena dia belum mendapatkan hidayah. Jadi kembali hidayah yang disalahkan. Fenomena-fenomena itu harus kita musnahkan dari sekarang. Ya. Jadi salah kaprah, sudah salah menjadi kaprah. Orang Jawa bilang, wes kebacut, sudah terlanjur. Salah menjadi kaprah, salah yang dianggap menjadi sebuah kebenaran sehingga kalau orang belum mau ya melakukan kehidupannya sesuai dengan agamanya, maka dibilang
dia belum dapat hidayah. Ya, di tempatku itu ya, di kotaku waktu habis sholat juga, aku lihat waktu itu juga trik. Ada bapak tua dengan sepeda ontel, sepeda pancal itu dia jual es keliling itu, ya. Tiba-tiba sepedanya kalau dijual mungkin 25.000 juga entah laku entah enggak, udah berkarat sana sini, ya. Dia jualan es keliling dari gang ke gang itu. Aku pertama tak lihat ngapain orang ini ya. Dia masuk masjid, setelah itu sepedanya diparkir, ada kotak dari kayu itu di belakang joknya itu, sadelnya itu, dia ambil, ternyata dia ambil sarung. Dia ambil sarung dan dia sholat. Setelah sholat, baru dia mengelilingkan es lagi. Bayangkan dengan orang-orang kaya yang bermobil-bermobil itu. Ya, mereka hanya lewat masjid, tidak mau sholat duhur dulu. Ya nanti sholat duhur dulu, setelah itu berkeliling, wisata, terserah. Gitu. Tapi apa kata teman? Oh, karena mereka belum dapat hidayah. Aku gampang saja jawab, hidayah mbahmu gue. Gitu. Orang hidayah sudah turun kok, dibilang dia belum dapat hidayah. Kalau dia belum dapat hidayah, berarti dia nanti bisa nuntut sama Allah. Ya Allah, kenapa aku tidak engkau beri hidayah? Kan logika berpikirnya seperti itu. Bayangkan dengan Pak tua pedagang es keliling yang sepedanya jadi jual 50.000 entah laku entah enggak itu. Bagaimana kita tidak hormat, tidak salut kepada beliaunya. Masih menyempatkan waktu untuk sholat duhur. Sementara yang kaya naik mobil ber-AC tahun terbaru, tidak mau masuk masjid sholat duhur. Terus saja berkeliling wisata. Terus dibilang, oh itu belum dapat hidayah. Kok enak mencangkemmu? Bukan begitu. Ini kerangka berpikir yang salah. Salah. Siapa aja sini mau profesor, doktor, kiai, ulama, salah kalau kerangka berpikirnya begitu. Karena hidayah itu sudah dikasihkan. Jadi yang tepat untuk kondisi manusia seperti itu adalah, oh dia tidak mau hidayah. Begitu loh. Bukan dia belum dapat hidayah. Salah kalau dia belum dapat hidayah. Orang Allah sudah kasih hidayah kok bilang belum dapat aja. Ya. Ini paradigmanya ini salah ini masyarakat kita ini. Itulah perlunya ngaji itu di situ. Jadi anak-anak kita harus kita didik dengan kerangka berpikir yang genah gitu loh. Jangan yang salah dilanjut gitu. Ya. Itu aku bilang kerangka berpikirnya salah. Maka yang benar orang-orang yang tidak mau hidup dalam aturan agamanya bukan berarti dia tidak dapat hidayah, tetapi yang benar dia tidak mau hidayah. Oke. Setelah itu aku akan baca hadis. Nanti hadisnya kamu cari ya. Aku nggak hafal hadisnya di mana itu. Ada mengatakan begini. Tuntunlah orang yang mati itu dengan la ilaha illallah. Ini juga disalahpahami nih. Karena ngaji itu perlu. Orang mau mampus, mau mati, kesadarannya itu sudah datang pergi. Kok telinganya di asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah. Tiup lagi telinganya, asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kalau hidupnya biang kerok sampai mampus dituntun begitu juga tidak bisa. Nggak mungkin instan. Jannah dan nar itu tidak instan. Dia melalui proses perjuangan. Kita ke surga, ke jannah itu juga perjuangan. Kita ke nar juga itu perjuangan. Nggak ada yang gratis. Lah gitu kok mau-maunya masuk nar itu kan karena gobloknya itu. Ya. Orang mau mati itu nggak usah dituntun begitu. Kalau memang dia kehidupannya sejak dahulu kala sudah tertata sesuai dengan aturan-aturan Islam. Wes lancar wae kalau yang untuk dalan tol gue. Tapi kalau dulu judi, main perempuan, biang kerok, duit anaan, riba. Tahu riba ya? Duit anaan. Itu semua digaglak, dimakan, korupsi. Terus tiba-tiba mau mampus lu bacain la ilaha illallah. Mana ngefek?
Ini yang, aduh. Makanya kalau ngaji itu yang benar. Ya. Cari guru yang benar. Guru yang mau dikritik. Guru yang mau diajak diskusi. Guru jangan yang nggih mboten kepangge. Orang nggih mboten kepangge. Biasanya kan pengajian nggih napa nggih gitu. Nggih. Lah pilihannya nggih napa nggih ya jawabnya yang nggih. Kalau nggih napa mboten ya mboten nggih. Gituin aja kalau memang salah. Ya. Lalu bagaimana cara memahami hadis itu? Hadis itu adalah bahasa metafor. Artinya setiap orang yang dalam kerentek, nah aku pakai bahasa tasawuf Jawa ini, kerentek ya. Dalam niat hatinya yang paling dalam tidak ada nilai-nilai agama, dia dikatakan mati. Meskipun dia hidup secara fisikly, tetapi secara teologis dia mati, modar, mampus. Maka perlu dibacakan la ilaha illallah. Jadi kalau kamu pergi ke daerah-daerah wisata, ke mall-mall pada waktu maghrib, pada waktu isya atau apapun lah, itu masih aja berjalan-jalan. Itu hakikatnya mayat berjalan itu, bukan manusia. Kenapa? Di dalam hatinya tidak ada la ilaha illallah. Itu loh. Cuma kan sekarang hadis itu dipahami kada orang mampus dibacain. Bagaimana? Bukan begitu. Jadi orang yang tidak ada hatinya la ilaha illallah itu kita bacakan. Orang mati itu adalah orang yang di dalam hatinya tidak ada la ilaha illallah. Itu yang kita perlu bacakan. Artinya kita sampaikan, kita ajari, kita jelaskan. Nah, udah sampai no ora gelem ya wis karepmu, tapi sampaikan dulu. Ya. Oke. Satu poin yang kamu dapat kajian hari ini ya, bahwa hadis itu harus dipahami bahwa orang yang dalam hatinya tidak ada la ilaha illallah itu mayat berjalan alias mati. Maka itulah yang dimaksud bacakanlah la ilaha illallah pada orang yang mati itu ya, mati hatinya itu. Ya. Jadi kan sering kita lihat mayat-mayat berjalan itu ya. Yang di tempat-tempat keramaian ya. Waktunya sholat nggak mau sholat, waktunya haji nggak mau haji, waktunya sodako nggak sodako, waktunya zakat nggak zakat, ya macam-macam lah. Oke, ini sudah jelas ya. Nah, sekarang terus itu bagaimana Gus terjemahannya gitu ya. Jadi begini, ya, yaitu ya kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya. Aku tulis deh sini ya. Jadi begini. Yaitu kitab yang tidak ada. Masih nampak, Le? Sini masih bisa. Keraguan di dalamnya, titik ya, di dalamnya ya. Terus pedoman, sorry kok pendoman, pedoman ya, atau petunjuk, terserah kamu mau pilih mana. Aku nggak batasin kamu, bebas-bebas saja ya. Mau pilih yang mana? Bisa pedoman, bisa petunjuk, ya. Petunjuk mana tadi ini? Pedoman, petunjuk, ya. Untuk menjadi, ya. Untuk bisa begini. Untuk mereka menjadi bisa, atau untuk menjadi itu juga bisa lah. Untuk menjadi takwa. Ini sebetulnya dalam kalimat Ar-Rabbiyun itu ada subjeknya ya, tapi cuman dia nggak muncul. Yes. Untuk mereka aku munculkan ya, untuk mereka menjadi takwa. Coba bandingkan sama terjemahan Depak. Coba bandingkan. Jadi Al-Qur'an itu ya, nih perhatikan nih. Yaitu kitab yang tidak ada. Tadi kan Jalika ya, bukan hada, yaitu
kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya. Nih. Di sini ini nggak ada keraguan nih. Kalau lu ragu, lu tanya ya. Usil keraguan itu dengan belajar sehingga kamu mendapatkan jawaban akan kepastian sehingga tidak ragu lagi. Jangan keraguan kamu bingkai dengan keraguan juga. Ya. Jadi di kitab ini tidak ada keraguan di dalamnya. Ya, mengklaim begitu. Al-Qur'an mengklaim begitu. Yaitu kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya. Perhatikan di sini. Pedoman atau petunjuk ya. Inilah yang disebut nanti itu pedoman atau petunjuk. Itu ini. Ya. Pedoman atau petunjuk untuk apa? Untuk mereka menjadi takwa. Kan beda dengan terjemahan Al-Quran. Jadi orang itu menggunakan dulu Al-Quran sebagai pedoman, sebagai petunjuk, yaitu hidayah, untuk mereka menjadi takwa. Jadi prosesnya berpedoman dulu dengan Al-Quran, maka engkau akan menjadi takwa. Bukan petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa lah. Dia bertakwanya pakai apa? Kok ujuk-ujuk sudah bertakwa? Jelas. Ini namanya logika kalimat. Ini sederhana ini. Nggak perlu nahu, nggak perlu sorop, nggak perlu nahu, nggak perlu yang ada, nggak. Logika kalimatnya aja loh. Ya, sudah jelas terjemahan Depak itu salah. Maka yang benar ya, pedoman petunjuk. Mana pedoman petunjuk itu kembali kepada kitab ini. Nih, kan yang kita bicarakan ini. Jadi yang dimaksud pedoman dan petunjuk ini kitab ini. Untuk apa berpedoman dan menggunakan kitab ini sebagai petunjuk? Untuk supaya kita ya menjadi takwa ini. Gitu loh. Bukan setelah bertakwa baru menggunakan Al-Quran sebagai petunjuk. Kan ngawur itu. Lu berquran dulu supaya lu menjadi takwa. Gitu loh. Yang benar. Ya. Jadi fungsi Al-Quran ini sebagai petunjuk atau hidayah. Oke. Makanya Al-Quran itu sudah turun belum? Kok masih ada orang ngomong, oh dia belum dapat hidayah. Aku bilang, goblokmu kok nggak hilang-hilang? Ngajimu di mana? Gurumu siapa? Gitu. Oke. Udah berapa lama, Le? Tenanglah ya, belum 1 jam kok. Ya gimana, mau dipercepat juga ya nggak bisa lah. Ya sudahlah, sama-sama berkorban. Aku juga kan ya, kalau ngunggah sama kita. Semakin panjang ya, kajian ini semakin banyak juga aku butuh prasarana ya. Cuman alhamdulillah internet di sini kan aku pasang yang apa namanya itu? Apa ya? Yang tidak dibatasi gitu loh. Jadi mau unggah berapa saja itu ya sudah tidak masalah gitu loh. Meskipun begitu aku juga ya tahu lah ya, kalian kalau kalian mungkin di tempat kerja, tapi di tempat kerja sekarang ini ada wifi juga. Kan di perusahaan juga ada wifi, kan bisa juga untuk nonton meskipun panjangnya berapa lama, kan nggak harus mengganggu pertahanan kantong kalian untuk pakai data. Ya, sama sebetulnya aku juga berjuang, kalian juga berjuang, berkorban ya. Nggak ada tanpa pengorbanan itu ya. Ya semoga nanti pengorbanan kita itu sama-sama dicatat Allah. Jadi kalau aku juga semakin panjang kajiannya, semakin panjang juga pengorbanannya, kamu juga begitulah, sama ya. Cuman ya itu sekarang kan di pabrik-pabrik banyak ada wifi. Orang di kafe aja ada wifi, masa di pabrik nggak ada di wifi? Di kantormu kerja nggak ada wifi, itu kantor capopong ngono. Minta sama manajermu, bilang supaya perusahaannya barokah, pasang wifi. Dan kalau bisa bikin kajian di situ setiap seminggu sekali. Ya, nggak apa-apa, diajukan gitu ya. Kan kalau perusahaan punya karyawan bertakwa kan enak, nggak mungkin dia nyolong. Selama orang bertakwa nggak mungkin nyolong, nggak mungkin korupsi. Dia harus tertib, masuk jam 7, pulang jam 4, jam 4. Nggak ada masuk jam 7, datang jam 10, pulang jam 4, jam 2 sudah hilang, nggak ada. Ya.
Jadi kalau punya karyawan yang itu takwa, kan seneng itu bosnya. Nah, bilangan sama bosmu ya, sama manajer personaliamu. Kalau manajer personaliamu masih nggak mempan, langsung aja bypass ke GM. GM bukan Gus Beti, maksudku general manager. Nanti bilang Gus Beti ya. Oke. Sekarang aku jelaskan ya. Kamu buka di surat apa ini? Sebentar. Kak KW Kacamata ini. Ini ngomongnya harus pelan-pelan ini karena semakin lama semakin kerasa kalau haus. Harus bertahan sampai buko nanti ya. Kalau nggak buko kita bisa kopi siang ini. Oke, sekarang kamu perhatikan surat Al-Fatihah ayat 6 ya. Berarti ini satu ayat tadi ya. Nah, ini yang aku bilang argumentatif itu begitu ya. Ada dalilnya, ini dalil namanya. Ya. Nah, yang kedua, ini kan yang pertama ini. Yang kedua, ya, Quran surat Al-Fatihah. Fatihah, apa tuh artinya Al-Fatihah? Pembuka, ya. Surat pertama, ya. Al-Fatihah, ya. Ya. Surat pertama ayatnya yang ke-6. Aku sudah berulang kali menjelaskan kepada kalian tentang ini. Jadi kalau ada teman Kristenmu yang bertanya, kamu harusnya sudah bisa jawab. Kalau nggak bisa jawab juga, ngapain kamu ngaji sama Gus Beti? Percuma aku jelaskan sampai kesel kamu tetap aja goblok, itu untuk apa? Harus cerdas, harus pintar, harus sanggup, harus berani menjawab secara akademik. Yang dimaksud tunjukilah ya, itu kan begini. Terjemahan Depak. Nah, ini terjemahan Depak, kalau ini ini lumayan lah ya, nggak bermasalah ya. Tunjukilah kami jalan yang lurus, itu bukan berarti kami sekarang tidak lurus. Ya. Tapi ada dimensi waktu ke depan yang kita tidak tahu. Kita mau lurus atau mau bengkok. Makanya kita berdoa supaya kita tetap lurus sampai nanti menutup mata. Begitu maksudnya. Jadi kalau teman-teman Kristenmu tanya, itu orang Islam apa? Belum lurus ya? Kok masih berdoa minta ditunjuki jalan yang lurus? Nah, kamu bisa jelaskan seperti itu. Dan itu sudah aku kupas tuntas di video-video yang lalu ya. Bisa diulang lagi, dilihat. Oke. Jadi kalau terjemahan Depak itu begini. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Dan ini sudah aku bahas ya. Oh, berarti ini Al-Quran ini bukan ucapan Allah, ini ucapan manusia ini. Nah, itu buktinya tunjukilah kami jalan yang lurus. Mesti kan ngomong manusia, masa Allah minta ditunjuki jalan yang lurus? Nah, itu juga sudah aku jelaskan ya. Jadi aku nggak perlu ngulang lagi. Makanya kalau nonton kajian-kajianku seperti itu harus berurutan dia mengikuti. Kalau ujuk-ujuk masuk dan ujuk-ujuk masuk dia sudah nggak betah mungkin ya, dia komen itu jelas keblangsak gitu. Tapi kalau dia katakanlah 25 seri dulu diikuti, 25 seri dulu diikuti, baru nanti komen gitu ya. Tapi kalau ujuk-ujuk masuk, karena nggak bisa, ini saling berangkai gitu. Ya, oke. Aku baca Depak dulu. Ini nggak ada masalah ya, lumayan ya. Terjemahannya ya, ihdinas sirotol mustaqim. Ya, tunjukilah kami jalan yang lurus. Sudah aku jelaskan juga, jalan yang lurus itu bukan berarti jalan tol yang kagak belok kanan, belok kiri yang lurus gitu. Bukan. Ya. Jalan itu di sini ya. Sirot itu artinya ajaran, pedoman kehidupan. Itu biasanya disebut jalan. Ya. Kita sudah bahas kemarin juga ada 3 diksi dalam bahasa Arabian. Kalau masuk dalam terjemahan bahasa Indonesia dia cuma 1. Jalan. Jadi sirot itu jalan, torik itu jalan, sabil itu ya jalan. Tapi jalannya sirot, jalannya torik, jalannya sabil itu beda maksudnya. Itulah pentingnya bahasa seperti kemarin yang sudah aku jelaskan. Original teks itu tetap penting, ya. Rumah yang house dan rumah yang home itu beda. Ya. Kan enak kalau ada original teksnya. Makanya Yohanes 1 pasal 1 itu bisa kita selesaikan kalau kita sama-sama mau tunduk kepada original teksnya.
Ya. Jadi kalau aku diskusi sama teman-teman Kristen yang dari Tritunggal, terus ujung-ujungnya dia akan membuktikan Yesus itu Allah dengan mengajukan Yohanes 1 pasal 1. Pada mulanya firman-firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Maka aku bilang daripada capek-capek mending kita ngopi aja yuk. Oke, sekarang surat Al-Fatihah ya. Kan males kan? Gitu loh, maksudku gini loh. Sama aja ketika aku mau ke Jakarta, aku sudah berjalan sampai Semarang. Tiba-tiba dari Semarang diajak balik lagi ke Surabaya, kan males. Diskusi itu harus dengan orang yang sama-sama maju ke depan gitu. Kalau aku sudah ajak diskusi seperti itu, dia akan membuktikan Yesus itu Tuhan, Yesus itu Allah. Terus dengan mengutip ayat itu, sama dengan aku mau ke Jakarta, sudah sampai Semarang, mau diajak balik lagi ke Surabaya. Ya mending kita tinggal, aku jalan sendiri. Ya. Oke. Jadi ya, ini kita sedikit sedikit masuk ke rumus-rumus, tapi hanya sekedar tahu aja lah ya. Hidayah itu hudan ya, atau disebut juga petunjuk, pedoman. Yaitu ya apa petunjuk itu, pedoman? Ya Al-Qur'an itu. Ya. Ini kan sudah kita bahas di surat Al-Baqarah. Ya, surat 2 ayat 2. Petunjuk itu ya. Yaitu kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya. Pedoman petunjuk untuk menjadi takwa. Pedoman petunjuk itu larinya ke kitab ini. Kitab ini apa? Ya Al-Qur'an itu. Ya. Itu kalau kita belajar sorobnya, belajar nahunya itu polanya fa'ala ya. Fa'ala yaf'ilu. Jadi masuk pola 2 ya. Sekarang kita masuk ya ke ihdi ya. Ke ini kita. Ihdinas siratal mustaqim ya itu. Ini yaitu ya pedomina pakai kata perintah dia ya, ihdi ya. Artinya perintah dalam kurung doa ya. Doa itu senandung harapan. Berharap ya, senandung harapan. Kalau terjemahan depaknya tidak bermasalah. Menurutku masih aman ini ya. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Tapi kalau aku menerjemahkan seperti ini ya. Pedomanilah ya. Pedomanilah ya. Kami ya. Ini untuk mempertegas nih dalam kurung ya. Dengan pedoman, tolong tutup ada orang ngomong biar nggak masuk. Tutup. Dah tutup. Dah ya. Pedomanilah kami dengan di sini nampak masih nampak, oke? Pedomanilah kami dengan pedoman ya, dengan jadi kacau aku ya. Ada orang telepon kuat juga dia ngomong. Ya, dengan pedoman yang bagaikan jalan yang lurus. Yang ya, bagaikan jalan yang lurus. Nah, ini loh ya. Sebetulnya kalau kalian sudah paham ya, tidak menggunakan kata bagaikan ya tidak masalah. Ya. Jadi ini Quran surat Al-Fatihah ayat 16 itu, pedomanilah kami dengan pedoman yang bagaikan jalan yang lurus. Aku bilang tadi ya, ini bukan jalan Dr. Sutomo, jalan Sisingamangaraja, bukan. Ajaran ya. Sirot itu ajaran ya. Ihdinas siratal mustaqim. Pedomanilah kami dengan pedoman yang bagaikan jalan yang lurus. Seandainya kamu sudah paham, ya nggak usah pakai bagaikan, nggak apa-apa. Seperti di depak itu ya. Jadi bisa pedomanilah, bisa tunjukkanlah ya kami dengan jalan yang lurus bisa. Nah, ini permohonannya ya. Ini permohonannya ya.
Lalu dijawab oleh ini, ya. Dari sini dia lari ke sini. Inilah rangkaian-rangkaian argumentatifnya bahwa tidak benar kalau orang itu belum dapat petunjuk. Yang benar itu adalah orang itu tidak mau petunjuk. Menutup terhadap petunjuk. Kafir itu artinya menutup, ya. Kafir itu lugotan Arabian atau harafiahnya itu menutup. Ya, jadi dia menutup. Dia tidak mau dengan petunjuk. Ya, bukan dia belum dapat petunjuk. Karena kalau dia belum dapat petunjuk, nanti kita bisa nuntut sama Allah. Kenapa? Saya di neraka karena belum kau kasih petunjuk ya Allah, gitu. Kan kamu bisa dilemparkan lagi ke dalam neraka. Ya, Al-Quran itu apa? Sudah aku berikan petunjuk itu dalam Al-Quran dengan total 6.236 ayat. Perhatikan, bukan 6.666 ayat. Kalau ada yang ngomong 6.666 ayat, ini sisanya ini 500-an ayat ini suruh cari kemana dia. Ya, jadi kajian-kajian kita ini memang kajian-kajian melawan kemapanan, tapi nggak ngurus kebenaran. Selama itu bisa bertanggungjawabkan kita sampaikan. Ini kan sudah zona kemapanan ini. Setiap ngomong, pernah di suatu radio itu ada profesor loh, profesor doktor dari UIN atau apa itu, ketika dia ditasbihkan sebagai profesor, pidato, ngomong Al-Quran 6.666 ayat. Ini profesor nggak pernah ngitung ini. Ya ampun. Kenapa? Dari kecil sudah dikasih dongeng 6.666 ayat. Boleh dihitung Al-Fatihah berapa, kalkulator. Nanti Al-Baqarah berapa, jumlah semua. Insya Allah ketemunya 6.236. Kalau enggak, laporan ke aku. Ya. Karena kalau bertahan di 6.666 berarti ada yang korup. Kemana yang 500-an ayat ini kemana? Konsekuensinya di sana, bahaya itu. Ya. Oke, ini apa namanya, intermezzo aja lah. Intinya di sini, ya, bahwa hidayah, ya, itu hudan, petunjuk, itu pedoman, itu sudah turun. Apa? Ya ini. Nah, nih. Masanya kita mau nggak berquran? Iqra. Berquranlah engkau. Nih. Ya. Jadi, setelah aku jelaskan sama kalian, sekarang gini loh ya. Kalau kalian dengar kajian di sini, kalian pahami, ya. Setelah paham, kalau ada yang belum paham juga tanya lewat WA, bisa, kan ada nomor WA di depan setiap videoku, kan ada nomor WA-nya. Cuman ya aku juga mohon maaf kalau nggak bisa pas respon. Pas respon itu apa sih istilahnya? Respon cepat ya. Sekarang kan anak-anak gaul gitu, pas respon gitu. Ya karena aku juga ada kesibukan, tapi berusaha untuk aku jawab ya. Jadi maksudnya begini, apa yang kamu dapatkan dalam kajian-kajian ini, kamu pahami. Kalau nggak bisa paham, tanya. Kalau sudah paham, bagikan kepada yang lain. Jangan berhenti di kamu, gitu. Ya, supaya ilmu itu berkembang. Salah satu contoh gampang ini aja lah sekarang, ya. Paradigma berpikir bahwa orang itu belum dapat hidayah, ini harus kamu mentahkan dengan menjelaskan 2 ayat seperti ini, ya. Masalahnya bukan dia belum dapat hidayah, tapi dia tidak mau hidayah. Apa hidayah itu? Ya ini. Al-Quran ini hidayah. Ya. Oke. Aku kira berapa lama deh sudah? Waduh, sudah 1 jam ya. Kurang 2 menit. Ya, lihat ini Al-Quran terus. Sampai gini-gini. Ya. Sampai gini-gini. Ini dikasih ini. Temanku, ya, dikasih, semoga yang ngasih juga dapat efek daripada kajian-kajian ini ya. Jadi temanku itu ambil S3 atau S2 di salah satu universitas Islam di sini. Terus universitas Islam itu diberi banyak dapat kiriman Al-Quran ini, dan ini dicetak atas biaya kerajaan Arab Saudi. Aku sebetulnya punya ini. Ketika bapak almarhum mertuaku naik haji, dapat, cuman kecil. Tulisannya kecil dan aku agak sulit, makanya aku minta karena ini besar, tulisannya agak besar ya. Nah, ini aku baca. Lihat ini saudaraku ya.
Lihat ini ya. Ini aku kasih merah-merah. Aku ngaji. Ini aku ngaji. Coba kita buka acak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ada yang merah ya. Nampak, Le? Kita buka acak lagi ya. Kalau yang sulit aku kasih tanda merah. Ini ada yang merah. Kita buka lagi acak ya. Ini ada yang merah ya. Ini dalam kotak ini. Kita buka lagi acak. Ini ada yang merah ya. Buka lagi acak. Ini ada yang merah ya. Itu kalau aku nggak paham aku kasih. Jadi aku setiap baca Al-Qur'an, aku bawa bolpen merah, nanti terjemahannya itu aku kasih. Jadi gampang nyari ya seperti ini ya. Nah, ini ada yang merah gini ya. Kalau sudah paham ya nggak dikasih yang merah. Nah, aku saat ini sudah sampai sini, sampai surat 20. Nah, ini. Aku tadi subuh di sini dia. Ini ya, tadi subuh di sini. Ya, di sini. Setelah ba'da subuh aku ngaji, nggak usah banyak-banyak, 1 halaman gini, guys. Nah, sampailah di sini. Ya. Nah, ini sekarang aku tutup. Set. Begini kan? Nah, besok setelah sholat subuh, aku ngajinya begini. Ini kan begini, ya. Cukup 1 halaman aja, begini. Nah, begini. Besok begini besok. Di sini dia. Nggak perlu banyak-banyak, tapi itu tiap hari. Ya. Nah, begini. Dan sesuatu yang menurutmu sulit itu dikasih merah gitu ya. Nih, aku kembalikan. Aku sekarang udah sampai ini ya, sudah tengah-tengah. Kalau dilihat begini tengah-tengah. Sudah hampir tengah-tengah ya. Sudah sampai surat Asy-Syu'ara ya. Besok Asy-Syu'ara 184. Oke, itu teman-temanku, semoga bisa kalian pahami ya. Dan jangan lupa kalau sudah ngaji di sini, kalau sudah paham bagikan kepada yang lain. Semoga itu juga menjadi amal soleh dakwah atasmu ya. Karena ilmu itu zakatnya adalah diajarkan. Jadi kalau kamu sudah dapat pengetahuan di sini, kamu ajarkan kepada yang lain karena itu adalah cara kamu membayar zakatnya. Itu dari aku ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.